saya, ini hanya persepsi saya, Oke. ini pandangan saya. Terima kasih. Karet kayu. Halo Sobat Pimpong, jumpa lagi dengan saya Ristam di channel YouTube The Pimpong Video. Dan di video ini, TPV kedatangan tamu yang sangat spesial dan saya yakin kalian semua sudah mengenalnya karena beliau ini sudah tidak asing lagi karena beliau juga menggunakan karet bintik proses. Dengan gaya bermainnya yang sangat khas banget, unik banget tentunya, meskipun menggunakan karet bintik proses, beliau ini tetap bisa melakukan serangan baik dengan bintiknya ataupun karet licinnya. Nah, sekarang langsung saja kita sambut Kang Deddy Blocker. Sekarang saya lagi bersama Kang Deddy Blocker. Sebelumnya mungkin Kang Deddy akan memperkenalkan ya buat teman-teman yang belum kenal. Hari ini Kang Deddy akan lebih menjelaskan tentang bagaimana aturan karet bintik, kemudian dilanjut dengan cara memaksimalkan bintik proses itu sendiri, tentunya dengan pemilihan kayunya. Jadi langsung saja Kang Deddy ya. Halo teman-teman, saya Deddy Blocker. Saya bersama Coach Ristam dari TPV. Sedikit pengen belajar cara main dengan spinner yang bagus. Saya belajar pengen blocker yang bagus juga. Mantap. Oke, cuman untuk saat ini teman-teman ya, saya akan lebih banyak bertanya, tentunya mewakili subscriber TPV tentang lebih kepada bintik proses yang bisa dipergunakan untuk turnamen resmi ya, karena ini menurut saya sangat bagus banget tema hari ini karena banyak pertanyaan juga dari subscriber, tentunya bintik proses yang boleh dipakai untuk turnamen resmi itu seperti apa, yang nggak diperbolehkan seperti apa, nanti dilanjut dengan kayu yang paling tepat digunakan untuk penggunaan karet bintik proses itu seperti apa. Jadi langsung saja Kang Deddy. Pertama mungkin lebih kepada karet ya teman-teman ya. Jadi karet bintik proses yang boleh dipergunakan untuk turnamen itu yang seperti apa? Tetap namanya bintik proses, aturannya nggak boleh seharusnya. Tapi dalam pertandingan tenis meja itu ada skala divisi dan tergantung dari pihak panitia bintik proses yang dibolehkan seperti apa, yang nggak boleh itu seperti apa. Oke, jadi maksudnya di sini lebih tepatnya kepada bukan kepada ya, tapi aturan daripada panitia setempat ya. Betul. Artinya di setiap daerah bisa berbeda-beda. Betul, betul seperti itu. Oke, itu dari segi aturan teman-teman ya. Sekarang dari segi fisiknya nih, Ya. atau merek mungkin. Dari fisik aja sih. Oke, dari fisik lebih tepat ya. Oke, Ya, oke. merek janganlah. Oke, siap. Jadi dari segi fisiknya seperti apa Kang? Kalau dari segi fisik ya, untuk bintik proses yang dibolehkan untuk pertandingan, lebih ke dia untuk diameternya, dari jarak renggang, dari ketinggian, dari besar bintik itu dia masuk untuk standar pertandingan divisi ya. Oke. Jangan di TTF lah kita mengacunya, karena di sini kita hanya happy aja. Oke, hanya happy aja teman-teman ya. Ya. Ada, kalau misalkan nih kita ambil sampel dulu dari pad yang digunakan Kang Deddy, berikut setup karetnya nih teman-teman ya. Kalau yang seperti ini untuk turnamen-turnamen tertentu resmi ya, kita ngomongnya resmi yang ada terjadi saat ini diperbolehkan nggak Kang? Kalau untuk saat ini, karena saya kan di sini kan di Jakarta kan lagi banyak pertandingan nih, lagi meriah nih. Kebetulan bintik saya di skala turnamen divisi masih diperbolehkan karena tidak beresidu yang pertama ya. Beresidu ini apa nih? Saya sendiri nggak tahu nih beresidu ini. Ya. Jadi dia tidak kotor, tidak berbedak, tidak berminyak. Oh, tidak berbedak dan tidak berminyak. Ya. Waktu itu saya pernah main. Ya. Saya lupa namanya ya karena waktu itu juga event. Nah, orang ini atau lawan main saya itu waktu itu menggunakan bintik apa saya nggak tahu, cuman dia ada sedikit bedak-bedaknya, kemudian ada sedikit minyak-minyaknya. Nah, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Sebetulnya itu tidak diperbolehkan karena Karena kenapa nih? Karena gini, yang pertama merusak karet lawan. Pasti ya. Kasihan, jadi kan karet lawan kita yang belinya mahal-mahal, kena bedak, kena cairan kimia, mereka rusak jadi karetnya seperti itu. Rusak terus beli lagi, nanti beli bisa ke saya teman-teman ya. Nah, seharusnya nih Kang, kalau bintik-bintik proses itu apa semuanya selalu berminyak dan berbedak? Tetap namanya bintik proses, dia konsepnya tetap kan main kimia, karena dia rendaman kimia. Tapi setidaknya meskipun kita memakai proses, minimalnya itu bintik itu kita dibersihkan dulu. Karena setelah kita bikin bintik proses itu ada tahap-tahapannya, ada step-stepnya. Nggak langsung kita bisa pakai, minimalnya seminggu 2 minggu bisa kita pakai seperti itu. Waduh, ini menarik sekali ya teman-teman. Karena di Tangerang ini udah terkenal banget kalau orang menyebutnya bintik proses, yang tersirat di benak pasti langsung Kang Deddy Blocker. Nah, Kang Deddy Blocker sendiri pasti menyediakan ya untuk bintik-bintik proses itu yang sekiranya kalau misalkan teman-teman khususnya subscriber TPV yang pengen order pasti bisa langsung digunakan untuk turnamen. Kalau yang saya jual, nih itu udah siap untuk
dipakai. Jadi artinya sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan. Mantap. Jadi ini menurut saya informasi penting juga buat teman-teman yang mana teman-teman pengen menggunakan bintik proses yang siap dipakai untuk event-event turnamen yang tentunya memudahkan kalian semua, tidak perlu membersihkan sendiri, tidak perlu merapikan sendiri. Kalian semua langsung bisa order ke Kang Deddy, bener ya? Siap. Insya Allah ada. Siap. Ada. Nah, untuk informasi juga buat teman-teman, kalau ini tadi kan yang tidak diperbolehkan, Kang ya? Ya. Kalau yang diperbolehkan yang seperti apa nih? Yang pasti langsung bisa dipakai selain yang Kang Deddy jual. Ya. Bintik yang diperbolehkan untuk pertandingan, acuannya tentu yang standar ITTF. Yang standar dia mulai ITTF, dari besar bintiknya, jarak renggang bintiknya, ketinggian bintiknya, itu masuk rule ITTF. Ada aturan khusus. Oke. Kalau yang ini nih Kang, misalkan yang ini, yang kedua karet ini udah pasti bisa dipergunakan. Maksud saya ini proses atau resmi proses dari pabrikan langsung, enggak diproses sendiri? Kalau yang ini kebetulan nih, ini dua-duanya ini karet bintik proses saya, treatmentan saya. Ini udah siap langsung untuk bisa dites, bisa dipakai. Untuk pemakai bintik proses mungkin Anda semuanya bisa ngetes, bisa langsung pakai bagaimana efeknya, bagaimana blok redamnya. Oke. Sedikit menyulitkan lawan. Jadi untuk terima servis yang goyang-goyang, yang tajam, yang lari kenceng pasti keredam. Itu kalau bintik mah logikanya gini, semakin putaran semakin kencang dari lawan, bintik tuh kita terima udah pasti balik. Katanya pasti balik. Dan akan menyulitkan si pemberi servis. Ya. Mantap sekali nih teman-teman ya. Jadi saya recommended juga karena beberapa subscriber kemarin juga informasi ke saya minta dicarikan bed yang ampuh. Saya tanya bed yang ampuh yang seperti apa Kang? Katanya yang menangan. Pusing saya jawabnya. Nah mungkin salah satu cara teman-teman yang menggunakan bintik proses kalian semua bisa order di Kang Deddy, nanti bisa melalui saya. Tentunya ada diskon khusus spesial Kang ya. Betul sekali. Nah itu sedikit informasi dari Kang Deddy tentang perihal bed bintik proses yang bisa digunakan untuk event resmi. Itu yang seperti apa kalian semua tadi sudah tahu. Nah sekarang yang pengen saya tanyakan lagi nih, balik lagi dari mewakili subscriber TPV, untuk memaksimalkan daripada bintik proses itu sendiri, ada pilihan-pilihan khusus nggak untuk kayu yang akan digunakan? Tentunya untuk pemilihan kayu sangat berperan penting ya untuk bintik-bintik proses ya. Contoh misal kayu dipen itu pemilihan bintiknya harus tepat. Jangan dikasih yang full lentur. Enggak boleh dikasih yang full lentur untuk kayu defense. Nah, efeknya seperti apa nih? Misalkan saya sendiri kan bukan pengguna bintik ya, artinya pengguna licin. Tentunya saya kurang begitu tahu. Nah, minta tolong dijelaskan kenapa kalau misalkan defense tidak boleh menggunakan yang lentur. Terus misalkan apakah boleh diperkenankan menggunakan kayu karbon dan lain sebagainya? Untuk kayu defense kenapa bukan tidak diperbolehkan ya? Spesifikasinya tepatnya kayaknya cenderungnya tidak cocok untuk bintik-bintik yang full lentur, full proses lah ya istilah bintiknya. Karena gini, kayu dipen itu speednya itu dia udah pelan. Jadi ketika dia di setting dengan karet-karet bintik full proses, dia efeknya tidak nendang. Jadi artinya daripada maksimal efek dari bintik proses itu sendiri nggak akan maksimal? Ya, gini contohnya ya. Ketika kita pengen istilah katanya nyodok gitu ya, kayu dipen nih dikasih yang full lentur seperti itu, kita nyodok pasti nggak kenceng. Karena kenapa? Dari komposisi kayu ini udah pelan, dan si bintik itu udah full lentur, tentunya udah sangat redam sekali. Ketika nanti untuk nyodok bola-bola isi, dia enggak laju, dia cenderung lebih depan-depan net aja. Artinya akan gitu, memudahkan lawan main kita itu untuk melakukan serangan selanjutnya seperti itu kok, tepatnya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian nih yang mungkin ngerasa saat ini katanya sudah menggunakan bintik proses yang udah super jahat banget, terus kalian juga udah menggunakan kayu yang mungkin boleh dibilang mahal, tetapi kenapa hasilnya kok biasa-biasa saja, bahkan malah bisa diserang dengan mudah oleh lawan main kalian. Nah, mungkin salah satu penyebabnya yang baru saja diinformasikan oleh Kang Deddy Blocker ini. Nah sekarang kayu yang paling tepat nih Kang, yang bisa atau boleh dibilang untuk teman-teman yang pengen efek daripada bintik prosesnya itu lebih maksimal lagi kualitas bolanya, harusnya menggunakan kayu yang seperti apa? Ini sedikit tambahan melengkapi tadi pertanyaan Coach Ristam ya. Kayu dipen itu menurut saya komposisi yang pas itu bintik proses yang semi dia. Yang semi itu yang tingkat ketinggiannya lebih rendah Kang ya daripada yang full lentur tadi.
Tepatnya itu bintik semi proses itu dia tingkat kelenturannya itu tidak terlalu maksimal, bisa dibilang sekitar 75% tingkat kelenturannya. Kita lebih cenderung ngomongnya ke tingkat kelenturannya aja. Oke, tapi dari segi panjangnya sendiri bagaimana kalau yang semi itu? Dari segi panjang rata-rata bintik proses yang semi itu di atas OX 21 atau 23. Dia lebih maksimal itu untuk bintik untuk kayu-kayu dipen ya. Oke. Jadi ternyata luar biasa banget hari ini teman-teman ya. Jadi Kang Deddy bisa menjelaskan lebih spesifik lagi daripada bintik-bintik proses ya, karena memang Kang Deddy ini terkenal dengan istilah Kang Deddy Blocker ya, khususnya di Tangerang teman-teman ya. Nah, oke, lanjut Kang. Yang ini tadi sudah selesai pembahasan atau langsung akan lanjut kepada kayu yang paling tepat digunakan untuk menggunakan bintik prosesnya? Ini kita lanjut ke kayu-kayu ofensif, tepatnya pasnya pemilihannya untuk bintik-bintik prosesnya itu menggunakan bintik-bintik full proses. Oke. Untuk kayu ofensif ya coach. Oke, kayu ofensif. Jadi kayu ofensifnya sendiri itu yang seperti apa nih Kang? Contohnya misalkan merek aja kali, nggak apa-apa ya? Atau nggak usah? Nggak usah. Oke, nggak usah ya. Nggak usah merek teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pengen order, kalian bisa japri ke saya atau juga Kang Deddy ya. Tentunya nomornya nanti akan saya tuliskan di bawah di sini teman-teman. Kalian langsung japri. Kita berusaha ngasih setup terbaik buat kalian semua yang pengen menggunakan bintik proses biar hasilnya maksimal tentunya. Oke Kang? Siap coach. Oke. Nah sekarang tadi kayu Kang. Kayu tadi yang pengen Kang Deddy sampein, kayunya yang seperti apa nih contohnya? Nah ini untuk pemilihan tepat bintik-bintik full proses, kita ada bagusnya menggunakan kayu yang karbon ya. Yang karbon. Yang sebelah karbon atau full karbon nih? Boleh. Jadi tergantung si pemakai lah, tergantung kecenderungan cocoknya ini si pemakai mau yang dua-duanya karbon atau sisi BH-nya aja. Oke. Sisi forehandnya aja. Kalau boleh sedikit bertanya, nanti keuntungan bukan keuntungan ya, plus minusnya mereka yang menggunakan bintik proses dengan menggunakan kayu yang full karbon dan juga yang sebelah karbon itu seperti apa? Melengkapi obrolan Coach Rizam yang barusan dipertanyakan sama saya ya, untuk kayu-kayu karbon itu seharusnya menggunakan bintik-bintik full proses. Kenapa full proses? Karena kayu-kayu karbon itu dia sudah ofensif ya. Oke. Kayu serang pasti yang pastinya nih, pasti kayu kencang. Tapi nggak takut mental-mental Kang? Enggak. Kalau bintik itu bisa disettingin lah, kayak kayu ofensif masuknya kan yang full proses. Oke. Untuk kayu yang defensif masuknya yang semi. Mantap sekali. Jadi selain kita harus bener-bener jangan hanya sebatas kita suka menggunakan bintik teman-teman ya. Jadi lebih kepada pemilihan alat. Kalau misalkan kita maksimal, tentunya hasil yang akan kita peroleh pun akan maksimal. Kita udah membeli mahal-mahal, tapi kalau misalkan hasilnya biasa-biasa saja, ya menurut saya buang-buang uang. Jangan sampai yang seperti itu ya teman-teman ya. Setuju kan ya? Betul sekali kok. Oke. Lanjut lagi tadi kayu ofensif lebih kepada karet bintik yang full proses kok. Full proses. Ya. Kalau kayu defense yang semi proses. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Perlu digarisbawahi kalau yang kayu ofensif pakai yang full proses. Betul. Kalau yang defense yang semi proses. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi hari ini dari saya dan juga Kang Deddy yang menurut saya sangat informatif banget ini bisa memberikan sedikit tambahan wawasan buat kalian semua. Nah, next video nih teman-teman, Kang Deddy juga akan berbagi tutorial tentang teknik dasar seperti apa sih yang harus dikuasai, khususnya teman-teman yang baru belajar tentang bintik proses ya Kang ya. Betul. Tentang dari cara pengambilan bola kosong, bola isi, kemudian cara mengeblok atau mengembalikan serangan biar menyusahkan lawan main kita itu seperti apa, nanti tekniknya akan dibahas langsung oleh Kang Deddy ya, tentunya bersama saya di channel YouTube The Pingpong Video ini. Tapi Kang ya. Tapi gini nih Coach nih, ini mohon maaf nih, saya juga sama lah pemain masih banyak belajar kok. Oke, pemain masih banyak belajar ya. Tapi sering juara di mana-mana nih teman-teman. Mantap sekali ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mencoba skill daripada Kang Deddy, mungkin teman-teman kita bisa silaturahmi, janjian kita main di PTM Kemang di sini, nggak apa-apa Kang ya? Siap Coach. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja. Nah, buat kalian semua yang belum subscribe nih tentunya, atau yang ngefan banget sama Kang Deddy, kalian semua bisa subscribe di channel YouTube The Pingpong Video ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke? Siap Coach. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami dan salam pingpong.
Oke Kang, jadi kalau kayu defend dipasangkan dengan karet bintik full proses, ya, dengan kayu yang ofensif atau karbon yang dipasangkan dengan karet full proses ya, betul. Itu kelebihan masing-masing seperti apa Kang? Sedikit ya coach ya, ini sedikit aja nih. Saya juga masih banyak belajar, ilmunya masih cetek. Menurut saya ini hanya persepsi saya, ini pandangan saya. Terima kasih. Kayu-kayu defensif itu kenapa harus dikasih, bukan harus ya, tepatnya dikasih bintik semi proses. Yang pertama, kayu defensif itu udah kayu pelan. Kalau dikasih dengan bintik yang semi proses, dia akan lebih nendang tuh, lebih kencang. Jadi komposisinya harus pas coach. Kayu pelan berarti komposisinya dengan bintik semi proses yang kencang. Jadi ketika nanti dia buat bloknya dapat, buat serangannya pun juga dapat ya. Sodokannya pun dapat. Jadi tentunya harus antara karet dan juga kayu balance ya, saling melengkapi lah ya. Kalau yang offense itu tadi yang defend ya. Kalau yang offensif, menurut pandangan saya ya, itu tepatnya dikasih bintik-bintik yang full proses. Kenapa full proses? Karena gini, kayu dia udah kencang. Udah powernya dapet, speednya dapet, keras lah intinya ya. Dikasih bintiknya itu yang dia full proses tuh udah redam lah ya, paling redam kalau dibilang. Nah biar komposisinya pas, komposisi biar balance, kayu kenceng ditambah ini kebalik. Kalau kayu ofensif kebalik nih coach. Kebaliknya seperti apa nih? Gini, kalau kayu defensif tadi bila karetnya yang defend yang pelan, kalau ofensif karetnya yang kenceng. Kalau yang kayu ofensif, kayunya yang kenceng, karetnya yang agak. Nah, jadi nyambung ya. Saling bertemu. Kalau misalkan udah ofensif dikasih karet yang semi, mental-mental nggak masuk kok. Mantap sekali ya. Ke situ. Jadi itu salah satu strategi atau salah satu cara yang direkomendasikan oleh Kang Deddy Blocker sendiri, cara memilih bintik karetnya ya, dan juga kayunya itu harus yang seperti apa supaya hasilnya maksimal. Siap coach. Siap. Terima kasih Kang.